Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Juwairiyah Lubis, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100534. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Al-Kausar, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, di kelas 4 dengan materi Teladan Asmaul Husna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang sekali lagi ibu tanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan dulu. Oke, untuk memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kita absen dulu ya. Nih. Hari ini ada yang kehadiran ibu? Oke. Adrian. Hadir bu. Suci. Melani. Rofi. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak kami, dipersilakan untuk berdiri sejenak. Indonesia
Pembelajaran itu tentang Asmaul Husna adalah nama Allah yang sangat indah dan yang sangat baik. Jadi Asmaul Husna ini sudah pernah kita dengarkan. Sudah pernah mendengarkan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi dari Asmaul Husna semua berjumlah berapa? 99. Tapi pada hari ini kita pembelajarannya hanya dari 5 Asmaul Husna saja. Ya, dari 5 Asmaul Husna. Oke, Ibu ada satu video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam pengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia, yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang maha tinggi, yang tidak satupun makhluknya mampu menggapai ketinggian zatnya. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Al-Qudus. Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya, dan maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam. As-Salam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera dan maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah
Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-hamba. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan tertanamnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenang. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa dari siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke syurga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang-orang yang takut. Husna. Bagaimana kita cara meneladaninya? Ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada Asmaul Husna yang pertama, kita itu bisa meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Asmaul Husna ini adalah nama Allah yang sangat baik. Kita selanjutnya dalam mengenai pembelajaran Asmaul Husna, tujuan kedua meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Makanya dari sifat-sifat tersebut, dari tujuan-tujuannya, kita harus yakin, kita harus percaya Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang paling baik. Itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, Asmaul Husna tadi sudah kita bahas bahwa Asmaul Husna itu adalah nama yang indah. Apanya? Nama yang indah, nama yang baik. Ya, Allah hanya mempunyai nama itu. Hanya nama Allah yang paling indah dan yang paling baik. Selanjutnya, kita selalu mempelajari Asmaul Husna, harus bisa meneladani semua itu. Ya, kita paham bagaimana Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna yang 99 pertama Al-Malik. Apa artinya? Maharaja. Allah itu adalah Al-Malik, Maharaja. Allah penguasa segala sesuatu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, Allah itu selalu dikatakan rajanya semua umat. Segala hamba Allah adalah rajanya Allah Ta'ala. Ya. Selanjutnya, Allah yang mengatur hidup mati manusia. Hidupnya, matinya, hanya kita semua dikembalikan lagi kepada Allah. Kita itu semua harus selalu mengingat Allah supaya kita itu ingat nanti ke depannya. Kita setelah sekarang kita hidup, nanti kita mati. Kita juga di dalam tanah sendirian. Ingat itu, ya. Kita harus mengingat kita hanya sendiri di dalam kubur. Karena Allah yang mengatur semuanya. Kapan kita matinya? Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu dari Al-Malik. Yang kedua,
Allah itu dikatakan maha mulia. Kenapa? Apa arti Al-Aziz rupanya, Bu? Al-Aziz itu artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menandingi apapun yang ada pada diri Allah. Tidak ada yang bisa menandingi, satu orang pun tidak ada yang bisa menandingi. Yang kedua apa? Dia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Kalau kita mengingat Allah, pasti Allah memberikan imbalan kepada kita. Nah, selanjutnya teladannya bagaimana? Menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain dan menjauhi dosa. Kita tidak boleh berbuat dosa. Kenapa? Kita ingat Allah. Oh, hari ini saya berbuat ini, Bu. Misalkan hari ini saya mencuri, Bu. Ingat Allah. Sebelum kamu melakukan hal tersebut, ingatlah Allah. Itu yang artinya dari Al-Aziz. Muliakan dia. Ya. Selanjutnya yang ketiga, Al-Qudus. Ini artinya apa? Maha suci. Maha suci. Allah itu maha suci. Ya. Maha suci. Apa artinya? Allah suci dari segala kekurangan dan sifat-sifat seperti makhluk. Allah tidak pernah bohong. Tapi kalau manusia pernah. Allah tidak pernah mencuri. Tapi manusia pernah. Allah tidak pernah berpihak kepada orang tua. Karena Allah kita semua harus memiliki sifat dan teladan yang mulia dari Allah. Selanjutnya, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa itu yang bagaimana? Tidak seperti kita manusia. Apalagi suka kebersihan. Kalau dibuat contoh dari Al-Qudus, suka kebersihan. Mulai dari diri sendiri dulu kebersihannya. Baru setelah kita mulai dari diri sendiri, barulah kita lihat bagaimana orang lain. Allah Ta'ala enggak, kemanapun kita bersembunyi, pasti Allah melihat. Ya. Jadi dari kelima Asmaul Husna itu ada lagi yang nggak paham. Udah paham semua? Udah. Paham semua mengenai Asmaul Husna yang 5? Oke, kalau paham, kalau sudah paham, nah selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok A dari sudut sana ya. Kelompok A orang si Hamzah, kelompok B orang si Ali, kelompok C orang si Zikri. Oke, itu untuk tugas kelompok. Ya, caranya bagaimana, Bu? Caranya dalam menjawab pertanyaannya, ini kita itu menghubungkan, memasangkan. Pasangkan dia kemana yang paling betul jawabannya. Paham? Paham mana, Ibu? Paham ya? Oke. Ini nanti kan caranya kerjasama ya, tidak ada yang lain-lain ceritanya. Kerjasama, namanya juga berkelompok. Oke, silakan dikerjakan. Silakan. Waktunya hanya 5 menit. Ya, waktunya hanya 5 menit. Kerjakan bersama, tidak ada yang tidak mau bekerja. Kerjakan bersama. Ditengok. Dijawab.
C. Silakan. Maju ke depan semuanya maju ke depan. Siapa yang ngomong ketuanya? Oke. Silakan. Al-Malik artinya maha perkasa. Al-Malik artinya maha kaya. Lanjut. Al-Aziz artinya maha perkasa. Oke, lanjut. Al-Qudus artinya maha suci. As-Salam artinya maha sejahtera. Al-Mu'min artinya maha memberi keamanan. Oke, betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Silakan duduk. Maju untuk kelompok B. Silakan. Oke, silakan presentasikan. Bagus. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, silakan. Kelompok A. Untuk kelompok A. Al-Malik maha meradai. Al-Aziz maha perkasa. Al-Qudus maha suci. As-Salam maha sejahtera. Al-Mu'min maha memberi keamanan. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, jadi semua sudah betul jawabannya. Ibu, selanjutnya ini ada kerja mandiri. Ya, dijawab. Ada kerja mandiri. Oke, itu dijawab secara masing-masing. Ya, kerjakan. Waktunya 5 menit juga. Waktunya 5 menit. Udah siap? Kepada anak kami, Alif, tolong dikumpulkan semua tugasnya. Semua, ya dah? Kumpulkan semua tugasnya. Semua, kumpulkan semua tugasnya.
kasih kepada ketua kelasnya untuk pembelajaran dulu. Oke. Ketua Asmaul Husna. Yes. Ulangi sekali lagi. Sekali lagi ya, ini diingat di betulkan semua rame-rame ya, harus kuat. Oke, sekali lagi. Ketua Asmaul Husna. Alhamdulillah dari pembelajaran Asmaul Husna yang 5, kita semua memahami ya. Kita harus paham itu, dipahami semua. Kita teladani sifatnya. Ya, paham semuanya Ibu? Paham Bu. Oke. Jadi dari pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Ya. Setelah itu kita sudah tahu arti Asmaul Husna. Arti Al-Malik tadi yang pertama apa? Maha Mulia. Yang kedua Al-Aziz. Artinya yang ketiga Al-Qudus. Artinya yang keempat artinya kelima artinya oke, itulah dia pembelajaran dari Asmaul Husna tadi. Tapi yang kita bahas hanya 5 pembelajaran Asmaul Husna. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita itu kita bisa meyakini bahwa Allah itu selalu Maha Baik. Paham ya? Oke, sebelum kita akhiri, sampai jumpa di pembelajaran besok tentang zakat ya. Mudah-mudahan besok kita memahami itu lagi semua seperti hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita bacakan hamdalah.